Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Paskah online GBT Kristus Penyelamat Jumbo. Pesan Paskah akan disampaikan oleh Pendeta Wika Chandra. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang saya kasihi. Apa kabar? Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ya, kumpul dengan keluarga karena kita hari ini sesungguhnya merayakan Paskah. Ya. Namun kita merayakan Paskah bukan dalam gedung gereja kali ini, tetapi kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Ya, di rumah saja, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan akan saya bacakan demikian. Dalam Lukas pasal 23, mulai ayat yang ke-55 sampai Lukas pasal 24 sampai ayat yang ke-7. Saudara, firman Tuhan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Saya yakin Paskah tahun ini tidak mengurangi berkat sukacita kita. Karena sesungguhnya Tuhan melawat saudara semua. Nah, firman Tuhan saya memberikan satu tema, yaitu Yesus bangkit dan hidup. Yesus bangkit dan hidup. Yang pertama, dia hidup. Jadi setelah Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, Yesus bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia juga hidup. Dia hidup. Saudara-saudara, oleh sebab itu, kita akan perhatikan di sini, di dalam Injil Lukas ini, bahwa malaikat tadi berkata, ia hidup. Ia hidup. Para perempuan tadi yang mengikuti ketika Yesus dikuburkan, kemudian mereka menyiapkan atau menyediakan rempah-rempah untuk ke kubur. Ternyata kubur, batu tutup kubur itu sudah terguling. Ketika dia masuk, ternyata mayat Yesus tidak ada di sana. Dan kedua malaikat yang ada di situ berkata, ia hidup.
Ia telah bangkit. Saudara, dan ini harus kita yakini bahwa Yesus itu bangkit dan hidup selamanya. Ya, bangkit dan hidup selamanya. Saudara, jadi artinya kalau kita mempercayai bahwa Yesus itu hidup, maka Dia berkuasa untuk menolong. Bagaimana kita bisa minta pertolongan kalau Yesus mati? Orang mati tidak berdaya, tetapi kalau hidup, Dia akan meresponnya. Karena Yesus hidup itulah sesungguhnya membuat kita boleh semangat. Amin ya saudara. Semangat. Sekalipun kita merayakan Paskah di rumah dengan kesederhanaan, tetapi itu bahagia. Saudara bisa berkumpul dengan keluarga. Bahkan lebih daripada itu, Yesus itu hidup. Yesus yang hidup itu, saudara-saudara, punya kuasa untuk memberikan pertolongannya kepada saudara. Ya, Dia hidup. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Itu membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Saudara-saudara, jangan kita sedih ketika kita merayakan atau mengadakan ibadah Paskah di keluarga kita masing-masing. Yesus yang kita rayakan, Yesus yang bangkit, Dia hidup. Karena Dia hidup, Dia tahu persis apa yang saudara alami. Karena Dia hidup, Dia mau menolong saudara. Karena Dia hidup, Dia mau mendengar setiap apa yang saudara akan doakan. Dia hidup, saudara. Ya. Dia hidup. Oleh sebab itu, kita harus dengan sungguh-sungguh meyakini, mempercayai bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia hidup selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Yang kedua, Yesus hidup. Yang kedua, kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Saudara-saudara, Dia hadir di tengah Bapak Ibu. Kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus yang hidup, Yesus itu juga hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Yesus hadir di Jurang Kuali. Halo, yang ada di Jurang Kuali. Yesus ada dan hadir di situ. Tuhan Yesus juga hadir. Halo, yang ada di Translok. Tuhan Yesus hadir di situ. Yesus hadir di Junggo. Halo, yang ada di Junggo. Tuhan hadir di situ. Yang ada di Pesta. Halo, Yesus hadir di Pesta. Yang ada di Gandon. Halo, jangan khawatir. Yesus hadir di Gandon.
yang ada di Malang. Halo, Yesus hadir di Malang. Saudara, jadi kehadirannya tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kalau Yesus hadir di gereja ini, di mana saya menyampaikan firman ini, Yesus juga hadir di keluarga saudara. Yesus hadir di situ. Ini yang harus kita syukuri, Paskah. Jadi tidak ada masalah kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Tidak ada masalah. Karena dimanapun kita merayakan Paskah, pada hakikatnya Yesus yang bangkit dan hidup itu hadir bersama-sama saudara. Dan dikuatkan lagi, firman Tuhan katakan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata firman Tuhan, aku hadir di sana. Wow, saudara-saudara. Ya. Makanya saya ingin saudara ada di dalam persekutuan, kumpul di rumah suami istri, anak-anak, kakak adik. Firman Tuhan menjamin 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan Yesus hadir di situ. Haleluya. Saudara, hargai Yesus hadir di situ. Sekalipun kita ibadah lewat online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Sesungguhnya Yesus hadir di situ. Ya. Percayalah. Percayalah. Tuhan bukan hanya hadir duduk di antara saudara, tapi Tuhan melihat apa yang saudara alami. Tuhan tahu, Tuhan juga mau mendengar doa saudara. Makanya nanti waktu berdoa, saudara-saudara, doakan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakin Yesus hadir di situ. Dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan, doa itu punya kuasa yang hebat. Doa itu punya kuasa yang hebat. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, pesan firman Tuhan untuk Paskah pada tahun 2020 ini. Sekalipun kita merayakan Paskah dalam keluarga kita masing-masing, percayalah Tuhan hadir di situ. Dia yang bangkit dan hidup, dia hadir dalam keluarga saudara. Dia mau menolong saudara. Dia mau memberkati saudara. Dia mau menyembuhkan saudara dari sakit. Dia mau memulihkan rumah tangga saudara. Dia mau memulihkan ekonomi saudara. Dia mau memulihkan hidup saudara. Ya. Jadi kehadiran Yesus ingin memberkati, ingin memulihkan, ingin menghibur, ingin melindungi saudara. Yesus bangkit dan hidup, siap untuk menolong saudara. Jangan takut. Dia bertanggung jawab atas segalanya. Haleluya. Jadi saya pesan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, hargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Percaya Dia hadir. Dia mau dengar ketika saudara berdoa. Dia siap untuk menjawab, bahkan mengabulkan doa saudara. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia siap untuk menolong. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah kesederhanaan kami untuk merayakan Paskah. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami
bahwa Engkau Tuhan yang bangkit dan hidup, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas keluarga mereka yang sedang beribadah merayakan Paskah di rumah masing-masing. Berkati mereka. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada saudara yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, berikan kekuatan yang lemah, berkati setiap rumah tangga mereka, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Penyelamat Junggo. Dan harapan kami, saudara sangat diberkati. Apabila ada saudara yang ingin didoakan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, silakan menghubungi nomor berikut ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.